Apa kabar anak-anak kelas 9 sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Guru Dwi Fitriani membuat video materi penjelasan IPA. Tolong simak dan pelajari baik-baik ya. Terima kasih. Sistem reproduksi pada manusia bagian pertama. IPA kelas 9 semester ganjil oleh Ibu Dwi Fitriani, SSI MPD. Dari tahun ke tahun, jumlah populasi manusia selalu bertambah. Salah satu faktornya karena manusia mempunyai kemampuan bereproduksi atau memperbanyak diri. Mampu bereproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, termasuk manusia. Ciri ini sangat penting karena berperan dalam mempertahankan kelangsungan jenis. Untuk bereproduksi, makhluk hidup dilengkapi dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia meliputi organ-organ reproduksi, gametogenesis, dan hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Sistem reproduksi pada perempuan lebih kompleks karena juga meliputi menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Organ-organ reproduksi apa sajakah yang menyusun sistem reproduksi manusia? Mari kita pelajari bersama-sama. Reproduksi pada manusia terdiri atas organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi utama manusia terletak di bagian bawah perut. Laki-laki memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma berbentuk seperti berudu yang berukuran sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan perempuan memiliki sepasang ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Ukuran ovum jauh lebih besar dibandingkan sperma. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Testis akan menghasilkan sel kelamin yaitu sel spermatozoa. Proses pembentukan sel spermatozoa disebut spermatogenesis. Organ reproduksi pada perempuan terdiri atas sepasang ovarium atau indung telur yang terletak di rongga perut, saluran telur oviduk atau tuba fallopi, uterus atau rahim, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Marilah kita bahas satu-satu alat atau organ reproduksi pada pria. 1. Alat reproduksi pada pria terdiri atas testis, saluran pengeluaran, dan penis. Testis jumlahnya sepasang, berbentuk oval, dibungkus oleh kulit yang berbentuk kantung disebut skrotum. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Ada apa saja di saluran pengeluaran? Saluran pengeluaran terdiri atas vas efferent yang berfungsi membawa sel sperma dari testis menuju epididymis, dan vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan kantung sperma atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan tempat penampungan sperma. Penis adalah bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan sperma. Penis merupakan alat kopulasi, yaitu berfungsi memasukkan sel sperma ke organ reproduksi wanita. Pada penis terdapat muara saluran kencing dan saluran kelamin yang disebut uretra.
Gambar bagian dalam alat reproduksi pada pria. Terlihat ada penis, kemudian testis yang dibungkus oleh skrotum, kandung kemih, vas deferens, tulang kemaluan, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Sistem reproduksi pada laki-laki berhubungan erat dengan sistem urinaria. Uretra merupakan saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin sekaligus mengeluarkan sperma. Ada 3 kelenjar kelamin pada pria, yaitu 1. Vesicula seminalis, 2. Kelenjar prostat, 3. Kelenjar bulba uretral. Kita bahas satu-satu. Vesicula seminalis, kelenjar ini berjumlah sepasang, menghasilkan cairan berwarna jernih dan kental, mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berfungsi untuk memberi makanan pada sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Ukurannya lebih besar dari yang lain. Kelenjar ini menghasilkan cairan encer seperti susu bersifat alkalis. Fungsinya untuk menyeimbangkan keasaman residu urin. Yang terakhir, ketiga, kelenjar bulba uretral. Berukuran kecil, jumlahnya sepasang, terletak pada uretra. Cairan yang dihasilkan kental dan disekresikan sebelum sperma dan semen dikeluarkan dari penis. Organ-organ atau alat reproduksi wanita terdiri atas A. Indung telur atau ovarium, B. Saluran telur, ovidak atau tuba fallopi, C. Rahim atau uterus, D. Saluran kelamin, vagina. Kita bahas satu-satu. Indung telur terdapat sepasang pada rongga perut kiri dan kanan. Matangnya atau masaknya bergantian. Misalkan bulan sekarang yang sebelah kiri, bulan berikutnya akan masak atau matang sebelah kanan. Indung telur berfungsi sebagai A. Penghasil sel telur, B. Penghasil hormon yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Lanjut, oviduct atau tuba fallopi fungsinya tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Uterus berfungsi tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada saat embrio tumbuh, dinding rahim mengalami penebalan akibat banyaknya pembuluh darah yang berfungsi memberi makan embrio sebelum terbentuknya tali pusat. Terakhir, vagina adalah saluran terluar dari alat kelamin wanita, berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Berikut adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Terlihat ovarium yang berfungsi untuk memproduksi ovum. Oviduct atau tuba fallopi fungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim. Uterus berfungsi tempat berkembangnya embrio. Vagina merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi dan sebagai jalan bayi saat proses persalinan. Klitoris yaitu struktur yang homolog dengan penis.
Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Terlihat pada gambar rongga rahim. Terdapat fertilisasi antara sel telur dengan sel spermatozoa. Gambar sel spermatozoa dan sel telur yang besar. Sel telur telah dibuai berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. Kondisi ini menyebabkan jaringan dari lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Endometriosis terjadi saat jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Tahap pembelahan zigot. Zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi akan mengalami proses pembelahan. Pembelahan zigot dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Fase morula, zigot mulai melakukan pembelahan secara mitosis, yaitu dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel terjadi secara terus-menerus selama perjalanan zigot menuju ke rahim kurang lebih 4 hari. Pembelahan tersebut menghasilkan sel-sel anak yang terkumpul dalam satu koloni menyerupai bola bulat, selanjutnya disebut morula. Di dalam pertumbuhan morula akan menjadi blastula yang memiliki rongga. Proses pembentukan morula disebut morulasi. Blastula merupakan bentukan lanjutan dari morula yang secara terus-menerus membelah. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula dinamakan blastulasi. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Selanjutnya, blastula akan mengalami proses gastrulasi atau proses pembentukan rongga, gastrus. Fase gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula di mana pelekukan tubuh sudah semakin nyata dan terbentuk lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. 3 lapisan embrionik yaitu lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan lapisan dalam, endoderm. Ketiga lapisan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menghasilkan berbagai organ tubuh. Selanjutnya, organogenesis. Fase pembentukan organ-organ tubuh. Fase ini lapisan embrionik mengalami diferensiasi membentuk berbagai organ tubuh. Pada lapisan ektoderm berdiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat-alat indera. Pada lapisan mesoderm akan mengalami diferensiasi
menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Sedangkan lapisan endoderm mengalami diferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan, dan alat-alat pernafasan. Demikianlah tahap pembelahan zigot, mulai dari satu sel menjadi organ-organ. Tahap perkembangan embrio dimulai dari hasil pembuahan atau fertilisasi menjadi zigot. Kemudian zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai berikut. Zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, lapisan dinding dalam uterus menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Karena kontraksi otot dan gerak silia, dinding ovidak zigot menuju rahim dan menempel di dinding rahim untuk tumbuh dan berkembang. Terbentuklah plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Fungsi plasenta dan tali pusat adalah mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibunya ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. Selanjutnya, embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari bahaya benturan yang mungkin terjadi. Embrio berusia 4 minggu sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan, kaki, serta jari-jarinya mulai terbentuk. Setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh lengkap. Kaki, tangan, serta jari-jarinya telah berkembang. Mulai tahap ini sampai lahir, embrio disebut fetus atau janin. Selanjutnya, setelah mencapai usia kehamilan kira-kira 9 bulan 10 hari, maka bayi siap untuk dilahirkan.